streets are empty. The only thing now. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi. Jadi hukum kekekalan energi itu dia punya dasar, nanti kita akan melihat dari energi mekanik, bahwa energi mekanik adalah jumlah dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Seperti kita pahami dari pelajaran sebelumnya, bahwa nilai dari EK itu sama dengan setengah MP kuadrat dan EP itu adalah MGH. Maka nanti di sini jika EM sama dengan EK ditambah EP, maka ini pun bisa kita ganti nanti menjadi EM sama dengan setengah MV kuadrat ditambah M dikali G dikali H. Baik, adapun bunyi daripada hukum kekekalan energi mekanik adalah jika suatu sistem pada benda, saya ulangi, jika pada suatu sistem hanya bekerja gaya-gaya dalam yang bersifat konservatif, maka energi sistem pada posisi apa saja selalu tetap atau kekal. Artinya energi mekanik pada sistem posisi akhir dengan energi sistem pada posisi awal adalah sama. Oke, nanti di sini bisa kita lihat secara matematis dapat dituliskan menjadi energi mekanik awal atau 1 sama dengan energi mekanik 2, di mana EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK, maka EM1 itu sama dengan EP1 ditambah dengan EK1, dan EM2 itu sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Maka EP1 ini diganti menjadi MGH1, EK1 ini diganti menjadi setengah MP1 kuadrat, EP2 diganti menjadi MGH2, EK2 diganti menjadi setengah MP2 kuadrat. Dengan tadi EK sama dengan setengah MP kuadrat dan EP sama dengan MGH. Baik, yang berikut kita ilustrasikan semisalkan benda dalam proses turun. Nah, di sini mohon kita perhatikan ya, ada beberapa hal syarat-syarat yang harus kita ikuti dalam melihat benda turun. Ketika benda turun, harapannya ketika benda jatuh, maka dia untuk mencapai tanah akan ada melalui posisi A, B, C ya untuk mencapai tanah. Maka ada kecepatan di A, ada kecepatan di B, ada kecepatan di C. Yang pertama, kalau benda jatuh maka VA-nya 0. Sudah, semakin ke bawah akan semakin cepat. Saya ulangi, ketika benda jatuh semakin ke bawah akan semakin cepat. Itulah alasannya saya tuliskan PA akan lebih kecil dari PB dan lebih kecil dari PC, di mana EK itu sama dengan setengah MP kuadrat. Jika EP sama dengan setengah MP kuadrat, maka kalau PA lebih kecil daripada PB, maka EKA juga akan lebih kecil daripada EKB, lebih kecil daripada EKC. Kesimpulannya nanti, mana kecepatan paling besar di titik C. Jadi semakin ke bawah semakin besar kecepatannya. Kalau semakin besar kecepatannya, maka energi kinetik di titik C itu nanti paling besar, baru ke B, lalu di A. Karena EK di A itu bernilai 0. Kenapa? Kan rumusnya tadi setengah MP kuadrat. Maka kalau EK-nya bernilai 0, VA bernilai 0, maka EK-nya pun bernilai 0. Bagaimana dengan energi potensialnya? Untuk energi potensialnya, semakin ke bawah ketinggiannya berkurang, benar ya? Maka HA itu lebih besar daripada HB dan HC. HC itu bernilai 0. Kenapa HC bernilai 0? Karena dia mencapai tanah. Jadi kalau udah mencapai tanah, maka HC-nya menjadi 0. Kesimpulannya, HA lebih besar daripada HB, benar ya, ketinggian A lebih besar pada ketinggian B, lebih besar daripada ketinggian C.
Jika EP sama dengan MGH, kesimpulannya adalah EPA lebih besar daripada EPB, lebih besar daripada EPC. Karena HA lebih besar, maka EPA lebih besar. Karena HB lebih besar daripada HC, maka EPB lebih besar daripada energi potensial di titik C. Selanjutnya kita akan melihat kalau benda naik. Kalau dia naik berarti posisi awal dari A, B, C, ya, dari bawah ke atas. Pada gambar ini HA-nya 0, ya. Maka EPA 0, baru titik C, titik tertinggi, kecepatannya sama dengan 0, EKC sama dengan 0. Di sini juga berlaku hukum kekekalan, ya. Sama seperti ketika naik EPA 3 titik, ya. EMA sama dengan EMB sama dengan EMC, EKA tambah EPA, EKB tambah EPB, EKC tambah EPC. Baik, pada gambar A, titik A, tadi PA-nya 0. Jika PA-nya lebih besar nanti sini PA-nya. Ketika benda naik, kecepatan di bawah itu lebih besar. Jadi semakin ke atas itu semakin lambat, benar ya? Semakin lambat, semakin ke atas semakin tinggi. Kalaulah PA-nya lebih besar daripada PB, lebih besar pada PC, maka energi kinetik di A itu lebih besar daripada energi kinetik di titik B. Berkuranglah semakin ke atas energi kinetiknya. Selanjutnya, kalau HA itu lebih kecil daripada HB, lebih kecil daripada HC, maka semakin ke atas hanya makin besar. Di mana H paling besar? Titik C. Maka di situ juga nanti energi potensial paling besar. Kesimpulannya adalah kecepatan makin besar, maka energi kinetik besar. Kalau kecepatannya besar, tingginya akan berkurang. Tetapi ketika nanti hanya besar, maka nilai daripada energi potensialnya akan besar. Sebagai contoh, sebuah benda yang masanya 1 kg dijatuhkan dari ketinggian 20 meter seperti gambar. Oke. Besar energi kinetik pada saat benda 5 meter dari tanah, 5 meter dari tanah. Jadi H itu akan kita hitung semua dari tanah. Maka M sama dengan 1 kilo HA. HA-nya 20 dan HB-nya adalah 5, kan? Maka EMA sama dengan EMB. EKA tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. Kalau di titik A ini VA-nya sama dengan 0, maka EKA-nya bernilai 0. Itulah ini. Maka 0 sama dengan ini, ya. 0 tambah EPA sama dengan EKB tambah EPB. EPA sama dengan HMGHA, EKB sama dengan EPB, EKB sama dengan tetap yang dicari, ya. Lalu EPB sama MGHB, maka saya pindahkan EKB-nya. EKB gini jadi gini, ya. MGHA ini dikurang MGHB sama dengan EKB. Nilai itu. Jadi EKB sama dengan MGHA dikurang HB. Ini yang saya tuliskan ini. Berarti 1 dikali 10, 1 masanya 10, gravitasinya 20 kurang 5, 20 kurang 5 15. 15 dikali 10 150 Joule. Selain daripada hukum kekekalan energi, pada video kali ini kita juga melihat istilah daya. Daya adalah hasil bagi usaha terhadap waktu. Jadi usaha P sama dengan usaha per waktu, dimana bentuk lainnya bisa dituliskan usaha itu sama dengan F dikalikan dengan delta X per waktu. Kan delta X per T ini kan V ini nih.
maka usaha juga bisa dituliskan. Rumusnya adalah F dikali dengan V, dimana V ini adalah kecepatan dan F ini adalah gaya. Nah, ini dia caranya. Jadi P tadi W per T, F delta X nya W nya, maka V sama dengan delta X per delta T, maka P sama dengan gaya dikali kecepatan. Satuan-satuan yang mendukung nanti untuk daya, 1 watt itu sama dengan, jadi P satuannya itu sama dengan watt ya, daya bersatuan watt. Jadi 1 watt itu setara dengan 1 joule per sekon. Ada lagi satuan lain nanti namanya HP. HP itu dikenal dengan nama horsepower. 1 HP sama dengan 746 watt. 1 kilowatt 1000 watt, 1 megawatt 1.000.000 watt. Contoh yang bisa kita lihat nanti untuk penyelesaian mengenai daya. Sebuah tram itu seperti kereta cepat ya, seperti kereta cepat, mempergunakan daya 10 kilowatt sehingga dapat bergerak dengan kelajuan tetap 8 meter per sekon. Gaya penggeraknya adalah ada daya 10 kW, 10 kilo berarti 10.000 watt, lalu V nya 8 meter per sekon. F yang ditanya tadi kan kita dapatkan bahwa nilai daripada P itu sama dengan ini ya, maka F nya menjadi P per V. Berapa tadi P nya? 10.000 dan V nya 8, dibagikanlah 10.000 dibagi 8 sama dengan 1250. Lalu yang berikut, seseorang yang masanya adalah 60 kg menaiki tangga yang tingginya adalah 20 meter dalam waktu 2 menit. Daya. Lalu yang berikut, M-nya, T-nya, lalu H-nya. Di sini kita akan melihat nanti bagaimana usaha itu dihubungkan dengan energi potensial. Kalau berangkat dari data tadi, jika P sama dengan usaha per waktu, jadi ini bisa diganti menjadi MGH per T. Kan usaha sama dengan energi, gitu dia. Berarti M nya adalah 60, T nya EG nya 10, H nya 20, lalu T nya 120. 10 dikali 20, ini kita coret saja ya, kemarin dapat 2, ini dapat 1, 2 dapat 10, 10 kali 10 dapatlah 100. Jadi W nya diganti dengan energi potensial. Baik, ada istilah satu lagi yang dikenal dengan nama efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah kemampuan memanfaatkan energi untuk bekerja. Contoh, kalau kita makan sesuatu 10 joule, kita gunakan untuk bekerja 9 joule, lalu kita akan buang 1 joule. Ini masih dikatakan efisien. Kenapa? Lebih banyak digunakan untuk bekerja. Kalau kita makan energi itu 10 joule, lalu kita buang itu, kita pakai itu 6 joule, lalu kita buang 4 joule, maka kita tidak efisien. Kenapa? Terlalu banyak dibuang 4 joule. Itulah sistem yang dikatakan efisiensi. Lalu bagaimana mendapatkan besar efisiensi? Besar efisiensi ini lambangnya seperti ini ya, efisiensi seperti huruf N, di mana P yang keluar dikurang dengan P yang masuk. P keluar dikenal juga dengan nama P sekunder, P out. P masuk dikenal dengan nama P primer atau P in. Oke, dikalikan dengan 100% untuk mencari persentasenya. Baik, contohnya sebuah pompa memompakan air pada ketinggian 12 meter H ya.
lalu ada massa sebesar 100 kilo, T-nya katanya adalah 2 setiap menitnya ya, berarti 1 menit 60 sekon, efisiensinya adalah 80%. Yang ditanya apa? Berapakah daya yang dibutuhkan? Berarti yang dibutuhkan adalah Pin. Tadi kita tahu bahwa bahwa nilai efisiensi itu sama dengan Pout per Pin. Pout itu ini 80% per 100 sama dengan Pout itu rumusnya adalah dari tadi kita dapatkan daya yang masuk itu sama dengan W per T. W itu EP per T. Kenapa kita katakan EP? Karena ada ketinggian dan ada massa. Berarti MGH per T. M 100 dikali G 10 dikali T dikali H 12, T nya 60. Ini kita coret, dapat bagi 6 ya, atau bagi 60 pun bisa langsung dapat 5. Ini coret dapat 2, berarti 200 lah P outnya yang keluar ya. Maka P outnya sama dengan 200 joule. 200 joule kita gabungkanlah kemari ini ya, 200 jadi 200 per Pin. Ini coret kemari dapat 4 per 5. 200 per Pin coret kemari dapat 50. Pin sama dengan 5 dikali 50 sama dengan 250 joule. Itulah ini prosesnya, seperti itulah. Baik, itu saja untuk penjelasan pembelajaran kita untuk materi hukum kekekalan energi, daya, dan efisiensi. Sampai jumpa ke pembelajaran berikut pada materi berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sampai jumpa.